warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen modal kerja. Nah, apa sih manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua komponen modal kerja dalam satu perusahaan. Nah, modal kerja ini mengacu pada seluruh aset dan kewajiban jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan dalam operasinya sehari-hari. Nah, tentu saja hal ini mencakup uang tunai, piutang, persediaan, serta kewajiban seperti utang dagang dan kewajiban lainnya yang harus segera dibayar. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah dalam manajemen modal kerja. Nah, yang pertama ada mengelola piutang. Nah, mengelola piutang ini dapat dipastikan bahwa piutang dikumpulkan dengan efisien dan tidak berubah menjadi piutang yang macet. Nah, selanjutnya ada mengelola persediaan. Nah, hal ini bertujuan untuk meminimalkan persediaan yang terlalu besar yang nantinya dapat mengikat dana perusahaan. Nah, selanjutnya ada mengelola kewajiban. Nah, mengelola kewajiban ini seperti utang dagang dikelola dengan baik dan memastikan pembayaran yang tepat waktu. Nah, selanjutnya ada mengoptimalkan kas. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas nih untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menginvestasikan sisa kas secara efisien. Nah, manajemen modal kerja yang baik adalah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, hal ini juga berkontribusi nih pada pengendalian risiko keuangan dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih lancar. Nah, selanjutnya ada komponen modal kerja. Nah, pada komponen modal kerja ini adalah unsur-unsur yang membentuk dasar manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan. Nah, modal kerja ini berbeda antara aset lancar, aktiva lancar, dan kewajiban lancar, liabilitas lancar. Hal ini mencakup berbagai aset dan kewajiban jangka pendek yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang komponen modal kerja. Nah, yang pertama ada kas dan setara kas. Nah, ini adalah aset paling liquid dan termasuk uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan serta investasi jangka pendek yang nantinya dapat segera diubah menjadi uang tunai. Nah, kas dan setara kas ini sangat penting sekali nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena seperti membayar biaya operasional dan hutang. Nah, yang kedua ada piutang. Nah, hal ini mencakup uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah memberi barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran atau payment. Nah, pengelolaan piutang ini dengan baik adalah aspek penting dari manajemen modal kerja untuk memastikan bahwa pembayaran yang tepat waktu dan efisien. Nah, selanjutnya ada persediaan. Nah, pada persediaan ini, barang-barang yang dipegang oleh perusahaan sebagian persiapan untuk dijual. Nah, tentu saja hal ini mencakup bahan mentah, barang, dan proses produksi. Nah, manajemen persediaan ini membantu menghindari persediaan berlebih yang nantinya dapat mengikat dana perusahaan. Nah, selanjutnya nomor 4 ada kewajiban lancar. Nah, hal ini termasuk kewajiban jangka pendek yang nantinya harus segera dibayar oleh perusahaan seperti utang dagang, utang gaji, dan biaya yang belum dibayar oleh kewajiban lancar dengan baik. Nah, penting sekali nih untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, manajemen modal kerja yang efisien itu melibatkan pengelolaan komponen-komponen ini dengan cermat untuk memastikan meminimalkan resiko kekurangan kas dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Nah, proses manajemen model kerja adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan komponen kerja guna memastikan kelangsungan operasi sehari-hari dan menjaga kesehatan keuangan.
Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses manajemen model kerja. Nah, yang pertama ada perencanaan model kerja, identifikasi kebutuhan. Nah, perusahaan harus nih mengidentifikasi beberapa cara modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasinya. Nah, hal ini tentu saja melibatkan peramalan pengeluaran dan penerimaan di masa depan. Nah, ini bertujuan untuk menentukan target perusahaan yang harus menetapkan target tertentu untuk komponen modal kerja seperti level kas minimum yang harus selalu tersedia. Nah, yang kedua, untuk melakukan pengumpulan dana modal kerja. Nah, sumber dana perusahaan perlu juga memastikan bahwa ada sumber dana yang mencakupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjalankan operasi sehari-hari. Nah, pada sumber dana ini dapat berasal dari pendapatan operasional, pinjaman, atau modal ekuitas. Nah, yang ketiga ada pengelolaan piutang. Nah, pada pengelolaan piutang ini, manajemen modal kerja biasanya melibatkan upaya untuk memastikan bahwa piutang atau hutang pelanggan ini dikelola dengan baik nih, dan bahwa pembayaran diterima pada tepat waktu. Nah, tentu saja hal ini melibatkan pada pemantauan dan pengendalian terhadap piutang yang tertunda atau macet. Nah, yang selanjutnya nomor 4 nih, ada manajemen persediaan, pengendalian persediaan. Nah, perusahaan yang harus mengendalikan persediaan agar tidak terlalu besar, sehingga nantinya tidak mengikat terlalu banyak modal. Nah, ini melibatkan manajemen siklus persediaan, pengurangan pemborosan, dan pemantauan tingkat persediaan yang optimal. Nah, yang selanjutnya ada manajemen kewajiban lancar. Nah, pada manajemen kewajiban lancar ini, pengelolaan hutang biasanya melibatkan pengelolaan kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, dan mereka tuh harus memastikan bahwa kewajiban tersebut dibayar dengan tepat dan mengelola hubungan dengan pemasok dan kreditur. Nah, selanjutnya ada optimasi kas. Nah, pada optimasi kas ini biasanya pengelolaan kas itu harus mengoptimalkan nih penggunaan kasnya buat mencakup manajemen pembayaran yang tepat untuk waktu pengelolaan dan investasi yang efisien. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian dan pemantauan. Nah, pada pengendalian dan pemantauan ini, perusahaan perlu nih memantau komponen mana pada modal kerja harian dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan diikuti dengan baik. Nah, hal ini biasanya diikuti dengan pelaporan dan audit. Nah, pada auditing internal, pada pelaporan keuangan secara berkala penting untuk memantau kinerja modal kerja dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Nah, pada proses manajemen modal, biasanya upaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh organisasi termasuk manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, biasanya hal ini diikuti dengan departemen yang terlibat dalam observasi sehari-hari. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar, sehingga nantinya perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar. Nah, pada manajemen modal kerja ini akan fokus pada memainkan peran penting dalam operasi dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa peran utama dari manajemen modal kerja. Nah, yang pertama ada memastikan likuiditas. Nah, salah satu peran utama manajemen modal kerja adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, hal ini tentu saja mencakup membayar gaji, hutang dagang, dan biaya operasional sehari-hari. Nah, yang kedua ada menghindari kekurangan kas. Nah, hal ini bertujuan untuk memantau dan mengolah komponen modal kerja perusahaan yang dapat mengidentifikasi nih potensi kekurangan kas sebelum hal ini akan terjadi. Nah, yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan aset. Nah, seperti piutang, persediaan ini membantu menghindari kepemilikan aset yang berlebihan yang dapat mengikat pada dana perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, pada hal ini, manajemen modal kerja biasanya akan membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Nah, yang selanjutnya ada pendukung pertumbuhan. Nah, pada hal ini pemegang saham atau kreditur ataupun investor yang penting untuk mendukung pertumbuhan. Yang selanjutnya ada mengurangi resiko keuangan. Nah, pada hal ini itu akan membuat perusahaan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan kelanjutan bisnis.
Nah, yang ketujuh ada pemantauan dan pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya adalah peran manajemen modal kerja sangat penting sekali dalam menjaga operasi yang lancar. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan nih, yang nantinya akan memiliki manajemen modal kerja yang baik dan dapat merespon lebih baik lagi terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan memiliki daya tahan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan keuangan. Nah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.